Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa tugas dakwah bukan hanya dibebankan kepada mubalik saja, tetapi ilmu yang dimiliki hendaknya disampaikan dalam kehidupan sehari-hari dan diajarkan pada orang lain. Dakwah hendaknya diniatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas atau hal buruk lainnya. Pada zaman penyebaran Islam dahulu, para penyebar Islam berdakwah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Mereka harus menempuh samudra yang luas untuk sampai ke Nusantara. Hal itu bukan menjadi penghalang, justru menjadi pemacu semangat bagi mereka untuk menyebarkan ajaran Islam. Tujuan kedatangan mereka salah satunya untuk berdagang disambut dengan hangat dan diterima dengan baik. Hal ini disebabkan mereka melakukan dakwah dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Para penyebar Islam di Nusantara tentunya menghadapi hambatan dan tantangan, tetapi semua itu dapat diatasi dengan bekal keteguhan iman, ilmu, kecerdasan, dan akhlak mulia. Ajaran Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara dikarenakan Islam adalah agama yang nyata kebenarannya, rasional, mengajarkan kedamaian dan persamaan derajat. Keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati hingga saat ini, yaitu Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Sungguh hal itu adalah karunia yang harus kita syukuri. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudra lepas. Pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Daerah yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya, yang kemudian menjadi perlintasan para dagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, Malaka menjadi pusat lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah atau abad 7 Masehi. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, teori Mekah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Orang-orang Arab yang datang kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang memiliki gelar Sayyid atau Syarif. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang dikenal dengan Iran. Salah satu tradisi peninggalan masyarakat Parsi yang ada hingga saat ini adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Keempat, ada teori Cina. Menurut teori Cina, proses masuknya Islam ke Indonesia, khususnya di daerah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Sebagai pembuktian teori Cina, Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali.
Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan 5 cara, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Setelah penyebaran ajaran Islam, maka muncullah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan Islam yang pertama di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh. Setelah itu berdirilah kerajaan-kerajaan di setiap daerah di Nusantara. Contohnya adalah kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Kemudian kerajaan Islam di Jawa adalah Kerajaan Demak yang diteruskan ke Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Sulawesi yaitu Kerajaan Goa Talu, dan Maluku Utara terdapat Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.